Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I hope you will be fine. Oke, baik. Pada hari ini kita ada jadwal untuk belajar bahasa Inggris dan kita sudah masuk ke lesson 3 ya. Pada lesson 3 ini kalian akan belajar mengenai objek pronoun me, you, us, and etc. and then likes and dislike. Untuk penjelasan berikutnya, Miss akan coba bahas pada slide berikut ya. Mohon disimak. Look at the picture and practice the dialogue. What is that? Siapa itu? Oh, that is picture of my family. Oh, itu adalah foto keluargaku. Look, this is my father. Lihat, ini adalah ayahku. I know him. Aku mengenalnya. He is a good teacher. Dia adalah seorang guru yang baik. What about her? Siapa perempuan itu? She is my sister. Dia adalah saudara perempuanku. I like her very much. Aku sungguh sangat menyayanginya. What about the woman? Siapa wanita itu? She is my mother. Dia adalah ibuku. She is a lenggang jali dancer. Dia adalah penari lenggang jali. You look as beautiful as your mother. Kau terlihat cantik seperti ibumu. Thank you. Terima kasih. Pronoun dalam bahasa Indonesia memiliki arti kata ganti. Pronoun adalah salah satu part of speech yang berguna untuk menjadikan suatu kalimat menjadi lebih ringkas atau efektif. Tanpa pronoun, kita akan terus mengulang-ulang nama atau kata dalam suatu kalimat. Part of speech atau disebut juga kind of word adalah bagian-bagian yang digunakan untuk membentuk suatu kalimat dalam bahasa Inggris. Jadi salah satu contohnya ini adalah pronoun ya, termasuk dalam part of speech. Nah, pada lesson ketiga ini kita akan membahas mengenai subject pronoun dan object pronoun. Subject pronoun sendiri adalah kata ganti orang atau benda pada posisi subjek atau pelaku, sedangkan arti kata dari objek pronoun adalah kata ganti orang atau benda pada posisi objek atau sasaran dari subjek yang tadi ya. Oke, dan di sini kalian bisa melihat ya untuk makna dari setiap arti kata subjek pronounnya itu, yaitu I arti katanya aku atau saya, you arti katanya kamu, we kami atau kita, they mereka, she untuk dia perempuan, he untuk dia laki-laki, dan it ini. Nah, kemudian di objeknya I menjadi me, artinya juga sama seperti yang tadi anak ya, cuma jadi berubah ya. Yang tadi kan I menjadi me, you menjadi you, tetap sama you, yang di sini tidak berubah adalah you. Kemudian we menjadi us. Kemudian they menjadi them, and then she menjadi her, he menjadi him, dan it menjadi it juga. Jadi untuk pronoun yang tidak berubah itu adalah you dan it ya. You di sini mempunyai dua arti ya nak. You bisa menjadi tunggal jika jika orangnya satu gitu, yaitu artinya kamu, dan you bisa menjadi plural atau jamak bila jumlahnya lebih dari satu, yaitu atau bisa diartikan dengan kalian ya, berarti lebih dari satu. Kalau you kamu itu cuma satu, kamu aja, tapi kalau kalian lebih dari satu, tapi tetap untuk penulisannya menggunakan kata you. Nah, untuk dibandingkan dengan untuk subjek dan objeknya, yaitu yang tadi ya, subjeknya I, kemudian dalam kalimat dalam kalimat yang berulang itu menjadi me, kemudian you tetap you, we menjadi us, they them, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Nah, di sini ada kata mimin. Mimin itu kan perempuan. Nah, jadi untuk pengulangan katanya menjadi her. Kemudian Udin. Nah, Udin ini kan laki-laki. Nah, untuk pengulangan objeknya itu kata gantinya menjadi him. Kemudian ada Mimin and I. Nah, di sini lebih dari satu orang. Nah, untuk lebih dari satu orang itu kan untuk subjeknya yang sebelum berubah itu kan we ya. Nah, di sini menjadi kata gantinya menjadi us.
Oke, kemudian di situ ada Mimin and Udin. Nah, Mimin and Udin ini termasuk nama orang, yaitu jadi itu kalian tidak termasuk di dalamnya. Kalau tadi kan Mimin and I. Nah, untuk kata gantinya karena kalian ada di situ juga, termasuk subjek atau pelakunya itu, jadi perubahannya di objeknya itu menjadi us. Nah, karena di sini Mimin and Udin kalian tidak termasuk dalam subjeknya, itu berarti untuk objeknya menjadi them atau artinya mereka ya, menjadi jamak ya, lebih dari satu. Lesson 3. C. Listen to the recording and repeat out loud. Mimin is a very nice girl. I like her. I bring a scarf. You can use it for dancing. I have a baju kebaya. My mother gave it to me. Mr. Rojak is good at playing lenong. I like him. Mimin and I are dancing the Lenggang Jali dance. My sister is teaching us. Udin and Badrun have not come to school. Mr. Rojak is looking for them. Nah, untuk penjelasannya yaitu gambar pertama, Mimin is a very nice girl, I like her. Nah, di sini adalah artinya Mimin adalah gadis yang sangat baik dan aku menyukainya. Nah, Mimin di sini berubah menjadi her ya, karena Mimin adalah wanita. Untuk kata ganti objeknya menjadi her. Kemudian I bring a scarf, you can use it for dancing. Aku membawa sebuah selendang, kamu bisa menggunakannya untuk menari. Nah, a scarf di sini adalah termasuk benda ya, dan untuk kata ganti benda adalah it. Oke. Next, I have a baju kebaya. My mother gave it to me. Oke, lihat. Di situ yang ditebal yaitu aku mempunyai sebuah baju kebaya. My mother, ibuku, gave it to me, memberikannya atau menghadiahkannya kepadaku. Di sini yang ditebalkan adalah I berarti berubah menjadi objeknya itu menjadi me ya. I berpasangan dengan me. Kemudian Mr. Rojak is a good at playing lenong. I like him. Nah, Mr. Rojak di sini adalah kan jenis kelaminnya laki-laki. Nah, untuk kata ganti dari subjek laki-laki menjadi objeknya itu yaitu menjadi him ya, karena dia termasuk jenis kelaminnya laki-laki. Next, Mimin and I are dancing the Lenggang Jali dance. My sister is teaching us. Lihat di situ ada kata ditebalkan Mimin and I. Nah, berarti Mimin dan aku ya are dancing the Lenggang Jali dance, menari lenggang tari lenggang jali ya. My sister is teaching us. Nah, karena di sini ada pelakunya ikut juga, Mimin and I, Mimin dan aku. Nah, menjadi kita ya, menjadi us ya. Jadi kita ini termasuk di dalamnya. Tetapi kalau misalkan namanya itu Mimin and Andi, kalian tidak termasuk di dalamnya. Nah, untuk kata ganti objek pronounnya menjadi them atau kalian ya. Nah, boleh dilihat contoh berikutnya yang menjelaskan them, yaitu Udin and Badrun have not come to school. Mr. Rojak is looking for them. Nah, karena yang kita bicarakan ini adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kita, artinya orang lain, yaitu Udin dan Badrun itu kan orang lain ya. Jadi untuk kata gantinya itu kata ganti objeknya itu menjadi them, artinya mereka, karena kita tidak ikut dalam kegiatan atau aktivitas mereka, tidak lagi berubah menjadi us, karena itu hanya Udin dan Badrun, kita tidak ikut dalam aktivitas mereka. Jadi untuk kata ganti objeknya menjadi them atau mereka ya. Berikutnya ada vocabulary tambahan yang bisa kalian simak agar kalian bisa mengerjakan soal ya. Oke, untuk gambar di sini ini adalah headdress, yaitu artinya hiasan di kepala. Kemudian baju kebaya, artinya baju kebaya. Neck, scarf, artinya selendang.
Berikutnya dance costume, artinya kostum tari ya. Kemudian untuk penjelasan mengenai likes and dislike. Likes di sini menunjukkan bahwa kalian menyukai sesuatu hal, kemudian dislike itu menunjukkan kalian tidak menyukai sesuatu hal. Nah, untuk contoh kalimatnya misalkan I like her. Nah, tadi kan sudah ada contohnya ya. Mimin is a very nice girl. I like her. Mimin adalah gadis yang baik dan aku menyukainya. I like berarti menunjukkan kata suka. Tapi kalau I dislike itu mengungkapkan kata kita tidak menyukai sesuatu hal ya. Nah, dislike sendiri bisa juga kalian kalian gunakan untuk misalkan I don't like. Nah, itu juga sama artinya aku tidak menyukai. Jadi untuk penjelasan berikutnya lagi insya Allah bisa akan jelaskan pada materi yang akan datang ya. Oke, alhamdulillah untuk penjelasan hari ini Miss rasa cukup. Setelah ini kalian mohon mengerjakan tugas via Google Form seperti biasa. Soal dan jawaban disalin jangan lupa sebelum dikirim. Miss berharap bisa mengumpulkan cepat waktu ya. Jadi untuk pengoreksiannya jadi tidak tertunda. Itu saja, selamat mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.